peradaban besar itu, peradaban masa lalu selalu di sungai. Selalu sungai karena sungai itu air di situ ada sumber kehidupan. Orang Mesir kuno di pinggir sungai Nil, iya kan? Orang Semeria, Babylon tinggal di Eufrat dan Tigris, kan gitu. Orang di daerah yang tadi asal muasal Proto-Melayu di Timur sungai Mekong, daerah-daerah air semua, daerah-daerah air. Nah, jadi tempat-tempat itulah. Jadi sekarang kalau kita mau, jadi tadi lalu ada dua. Jadi sekarang kalau mau melacak orang purba, itu di sekitar perbukitan Meratus sampai dengan kaki-kakinya. Kemungkinan di situ ditemukan terutama di gua-gua sebagai tempat tinggal tadi kan, sebagai bahan untuk ananda-ananda semua penonton ini. Jadi bisa saja kalau pas pindah ampah ke gunung atau ke perbukitan kan, bisa jadi harus dicurigai juga kalau ada cari ciri-ciri kayak kemarin gua-gua yang kayak kemarin. Nah itu secepatnya itu dilacak, kemungkinan besar memiliki nilai historis gitu. Nah kemudian lagi berikutnya, karena tadi tinggalnya di pinggir sungai, nah maka juga pelacakan peradaban lama itu harus berada di pinggiran sungai. Nah makanya tidak aneh misalnya yang sekarang dulunya sungai lalu jadi sawah dan sebagainya, lalu di situ temukan kayu ulin. Nah mungkin dulunya pelabuhan, ada beberapa tempat-tempat tertentu, ya kan? Mungkin dulu adalah siringnya pelabuhan. Nah ini dulu terbentuk, itu dulu sebelum kita masuk ke dalam apa yang Saruna, negara Dipa. Artinya kita bahas manusianya sudah ada gitu. Di mana? Nah ada yang di sepanjang pinggiran Sungai Barito, pinggiran Sungai Tabalong, ya kan? Makanya aku mengatakan bahwa ada peran kesejarahan yang penting dalam hal Sungai Barito dan Sungai Tabalong. Itu penting. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau kau membicarakan mau Dayak kah mau Banjar masa lalu, tapi kita ini kan kada membuat kelompok sungguhnya, karena yang kita tahunya kan ada yang identitas Dayak, identitas Banjar. Pelacakan masa lalunya itu bisa di pinggir-pinggir sungai. Karena ini adalah pemukiman awal, tempat hidup awal. Nah, tidak hanya menyangkut kehidupan, tetapi juga cara pandang, cara pikir, kemudian pemahaman mereka tentang kehidupan yang bersifat mistis selalu berkait dengan sungai. Nah, sungai itu para tempat kehidupan perlu diberi makan. Sungainya kan diberi makan nih kan bisa, tetapi ada makhluk yang dalam sungai ini. Nah situ kan kata Jo kisah nang gaib-gaib, tapi bukan bagian saya kan. Bukan nanti karena situ pulang ada pemandiran soalnya. Nah, jadi di situ memberi makan sungai, memberi makan danau. Danaunya kan dia bisa memakan. Sungai itu kan dia bisa makan. Makhluk yang ada di danau tadi, makhluk yang ada dalam sungai itu yang diberi makan. Nah, ini kan menyangkut alam pikir. Nah, sesungguhnya mereka itu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, iya kan? Dengan diberikan tempat kehidupan seperti itu. Lalu dalam pemahaman mereka, karena semua ini kan kepercayaan yang mempercayai semua itu disebut dengan animis itu kan percaya pada roh-roh semua. Nah, ini ada rohnya semua gitu loh. Nah, lalu akhirnya lalu muncul lagi ada upacara-upacara. Nah, upacara memberi makan sungai, upacara memberi makan laut, danau. Lalu ketika kemudian mereka bergeser ke hutan, ada pulang beri makan hutan. Padahal kebudayaan yang di pesisir tadi. Pesisir tadi bergeser, jadi selalu saja jadi tergantung ekologisnya. Nah inilah yang sebelum kena masuk ada Non Saruna, ada negara Dipa, ada Daha, kemudian Banjar, ya kan? Itu sudah harus kita pahami dulu ada manusianya di situ. Di mana manusianya tadi? Kan begitu. Berarti sepanjang sungai. Nah, daerah aliran Sungai Barito, aliran Sungai Tabalong, Sungai Negara, Sungai Margasari, kemudian dari Margasari sampai ke Kaluar sana. Nah, itu makanya nanti kada aneh, jangan sampai putus itu karena inilah sebetulnya benang merah sejarah untuk di Borneo bagian selatan. Sungai itu bagian penting bagaimana urak nadi sejarah itu, yakni urak nadi sejarahnya itu Barito, kemudian Sungai Tabalong. Nah, sepanjang itu banyak membentuk sampai dengan masa-masa Belanda, sungai itu sangat berperan gitu loh. Sangat berperan masa penjajahan dan sebagainya. Ini selalu mencatat sejarah. Jadi catatan sejarah itu tersimpan di aliran-aliran sungai itu kasarnya begitu. Nah, jadi pelacakan kita adalah pelacakan di situ. Nah, ini dulu yang paham, inilah manusianya. Ini sebelum abad 17 kan? Nah, karena tadi
Kita bicara sebelum abad 17. Abad 17 itu sudah ada tulisan. Tapi kalau ada sesuatu bicara tentang kesejarahan mereka, itu bentuknya adalah folklore. Iya. Cita rakyat. Nah, cita rakyat ini bukan berarti dongeng semata, tidak. Ada unsur historisnya juga gitu. Iya. Ada, jadi dicampur. Jadi begini, tokoh itu kadang-kadang dibalut dengan kelebihan-kelebihan di luar dari manusia biasa. Iya. Karena tokoh dihormati, jadi kehadirannya itu harus lebih daripada manusia biasa. Contoh misalnya, agak sedikit memang. Kalau ada misalnya Junjung Bui itu kan kawin dengan Pangeran Suryanata. Saudara, Junjung Bui itu adalah orang penting. Bahwa kelahirannya itu dibalut dengan simbol-simbol kekeramatan yang luar biasa. Artinya dia itu paling tidak dia bukan orang biasa gitu. Lalu bagaimana mensimbolkannya? Dibuatlah keajaiban hasil tapas yang Abu Mangkurat, ya kan gitu. Keluar dari sebetulnya kan simbol. Ingin menceritakan bahwa dia ini bukan orang biasa. Tapi yang harus kita pahami, Pak, ada begitu rupa manusianya? Ada, tadi sudah ada prosesnya. Ya. Nah, itu yang tadi Ananda maksud kita nih, pembicaraan ini ada terpotong-potong gitu loh, Asli. utuh gitu, jadi tidak menyesatkan. Nah, tapi bukan berarti yang lain tuh sesat, tidak menyesatkan. Dan kita boleh berbeda di sini kisah. Iya. Nah, tapi yang di sini kita bahasakan sumber. Nah, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dari berbagai sumber yang kita sampaikan. Jadi ada sumber-sumber resmi, kemudian sumber-sumber yang sudah dipublish maupun yang belum dipublish. Nah, jadi kita ini bukan ahli kisah. Iya. Cuma dari sumber itulah gitu. Jadi kalau ada bacaan sumber lain, bagus juga Nanda. Iya, benar. Memperkaya. Jadi bukan berarti saling membentrokkan, tidak. Iya. Nah, itu tawaran tuh gesan rekan Om Rams ini kan berkali-kali. Dulu merayakan kan Iya, bila iya. pakai jersey tadi kan bila ada referensi lain atau kisah lain atau riset kah nang hanyar ya kalau Enggak. sampaikan aja di kolom komentar, datang ke sini kita berpandiran langsung. Bagus Lagi ya, Pak. mantap. Yang ya apa lagi, Pak? Itu dulu. Itu aja kan dulu. Itu dulu. Yang Ya, enak. jadi kalau Pina mendengar kita sakit burit. Nah, kayaknya kita lanjut asa setia aja nang menonton nih kan. Pasti setia. insya Allah. Artinya kalau nang mengomentari lanjut, biar kita lanjut. Iya. Ya kalau Ya, Anda umpet bergabung, silakan. Silakan bergabung. Artinya kita undang gitu bergabung. Cuma kita nih artinya kada kalau menyediakan apa-apa. Hari ini kita seperti silaturahmi. Silaturahmi aja. Itu yang penting karena jurang bila banyak silaturahmi banyak rezeki. Iya. Nah, kan Panjang kayak- umur juga. Banyak kawan. Jangan berbanyak rezeki hanya silaturahmi tak balik. Balik. Lu jarang ada kalau silaturahmi di rezeki tapi ada tak balik. Jadi silaturahmi dulu insyaallah rezeki datang. Nah, Ya, terima kasih Pak lah. ya. Nah, hari ini kita sepagat kisah atau sejarah yang disampaikan hari ini pagatnya di identitas sudah mulai muncul. Ya. Hubungan manusia-manusia di di bumi Kalimantan ini kan khususnya Kalimantan Selatan ini sudah mulai muncul identitasnya mulai sungai-sungai itu tadi Pak. Iya. Itu nyatakan. Iya. Jadi kayaknya kita sambung pulang bahasa ini masih jauh nih sampai ke peradaban. Udah mana lagi jauh, jauh. Sampai- Masih beberapa gunung lagi naik lagi. Berapa sungai yang lagi diseberangi. Artinya yang kayak Jersiden tadi apabila kami terucap nah kada baik atau nang luput Iya. itu Tolong dibujurakan. Tolong dibujurakan. Tulis aja di kolom komentar tuh habis sudah di kolom komentar tuh. Kolom komentar tuh Tolong jangan dibujurakan. Nah, mana kurang tambah ya kan. Nah, jangan junung sifatnya barbar. Iya. Karena kita ini karena kita ini kan tapi tahu juga berdasarkan sumber aja juga kita nah. Kami ini minta padahi juga sebenarnya. Iya, betul. Nah, itu aja terima kasih juga kesan sanak nang hadir di sini. Iya, ini datang mulai jauh kasihan nih kan. Nah, ini datang mulai jauh ya lo. Nah, Terima kasih Banar sudah duduk sini dulu harap bahkan Om Ram juga jangan kalah lon Bone datang langsung duduk di sini. Langsung mendengarkan secara langsung. Langsung. Iya. Silaturahmi lon Sidin. Iya. Nggih. Sampai situ aja dulu lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.